Ini kita akan menanyakan menyikapi pelantikan Eselon 3 dan 4 kemarin. Itu menurut Pak Wabu gimana? Ya. Oke, warga masyarakat Tulungagung yang saya cintai, terima kasih. Kemarin memang ada pelantikan pejabat administrator dan pengawas atau disebut Eselon 3 dan Eselon 4 yang jumlahnya ada 141 personil. Di dalam pelantikan kemarin sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya sebagai wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan oleh bupati merencanakan atau merencanakan dan menganggarkan atau pengisian manajemen SDM di lingkup Pemkab Kabupaten Tulungagung. Jadi memang kemarin ada pelantikan, saya tidak terlibat dalam pengisian jabatan tersebut. Tapi saya tetap hadir karena saya diundang, saya hadir sebagai undangan dan menyaksikan pelantikan tersebut. Itu. Oke Pak Wabu. Dan di situ Pak Bupati itu selalu menegaskan bahwa dalam pelantikan kemarin itu tidak ada jual beli atau mahar. Itu menurut Pak Wabu gimana? Ya itu saya tidak tahu ya, karena saya tidak terlibat dalam semuanya itu, jadi saya tidak tahu. Itu memang penjelasan Pak Bupati seperti itu, tidak ada mahar. Ya mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada mahar, tapi biasanya orang Jawa itu kalau saling komunikasi dan saling membutuhkan, yang namanya bupati atasan ya, pimpinan dengan bawahan, komunikasi. Dalam komunikasi ini di pemerintahan dalam hal pelantikan tadi, Pak Bupati juga butuh SDM yang dilantik, sedangkan yang dilantik juga sangat membutuhkan kebijakan pimpinan. Tapi biasanya orang Jawa ya rasa terima kasih itu ada, walaupun itu tidak tahu ya bentuknya apa, rasa terima kasih itu ada. Oke lah, ini sangat menarik sekali Pak Wabu. Saya melihat Bupati selalu menekankan bahwa tidak ada jual beli jabatan, tapi saya melihat bahwa di situ itu bisa dikatakan ada kolusi dan nepotisme. Sebagai contoh, ini kalau tidak salah adiknya Pak Bupati itu sekarang jadi wadirnya rumah sakit SK. Jangan-jangan memang itu memang arahnya untuk jadikan direktur barangkali. Mungkin ada penjelasannya Pak. Begini ya, setelah ada pelantikan kemarin, saya tidak terlibat dalam penunjukan merencanakan pelantikan, tapi saya tetap melaksanakan tugas saya, yaitu pengawasan kepada ASN, pengawasan kinerja untuk mendukung programnya Bupati. Setelah saya turun di masyarakat, turun di jajaran ASN, di situ itu banyak yang tidak pas, yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin kelihatan diktator, kelihatan yang semacam penguasa yang sangat arogan, semuanya disuruh untuk mengikuti, mendukung program-program Pak Bupati, mengikuti apa yang diputuskan Pak Bupati tanpa ada diskusi atau musyawarah.
Setelah saya melihat seperti itu, ternyata memang ya ada salah satunya yang nepotisme. Ya Pak, nepotisme itu kita tidak bisa pungkiri ya, seandainya terjadi nepotisme itu mungkin bisa dijawab secara administrasi sudah memenuhi persyaratan, tapi paling tidak di situ terlalu kelihatan, terlalu dipaksakan untuk nepotisme itu. Dan di dalam kebijakan mutasi kemarin seakan-akan dipaksakan agar supaya semuanya tunduk pada pimpinan, tanpa mendengarkan usulan-usulan yang sifatnya normatif atau sifatnya yang tidak melanggar aturan, tapi tetap dipaksakan untuk mengikuti keputusan pimpinan. Juga ada yang kejadian salah satu anggota yang dilantik itu setelah dilantik jabatan, dinaikkan golongan, itu umurnya 2 hari sudah pensiun. Saya tidak tahu apa itu tujuannya Pak Bupati melantik orang yang menjelang pensiun bahwa umurnya cuma 2 hari. Ada juga yang dinaikkan jabatan, dinaikkan golongan, tapi dia menduduki jabatan itu menjelang pensiun kurang 2 bulan. Seandainya tidak dipindah atau tidak digeser, dia bisa melaksanakan tugas sampai sekitar 2 tahun lebih. Tapi karena ini dinaikkan golongan, dipindah jabatannya, umurnya tinggal 2 bulan. Itu kalau kita sampaikan umur, ASN itu umurnya 58 pensiun setelah karena bukan eselon 2. Tapi seandainya dia tetap di situ kepala sekolah, dia bisa menjabat atau mengabdi sampai umur 60. Dan setelah umur 58 dia udah pensiun, dia juga tidak bisa kesempatan lagi masuk dalam kepengurusan PGRI. Kalau seandainya tidak dipindah, dia masih di kepala sekolah, dia masih bisa mengabdi di PGRI sampai 2 tahun yang akan datang. Itu ada 2, yang satunya dilantik tapi 2 hari pensiun, yang satunya dilantik tapi akan cepat pensiun. Kalau tidak dilantik sebetulnya malah 2 tahun lagi, tapi karena ini dilantik malah umurnya 2 bulan. Gitu. Itu sangat menarik sekali ya. Intinya kan memang semua dalam kendali Pak Bupati, intinya gitu. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Tulungagung, ini yang saya alami, bukan opini, bahwa Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam segala hal untuk manajemen pemerintahan, manajemen anggaran, manajemen SDM di Kabupaten Tulungagung. Itu. Oke, mungkin ada harapan ke depan Pak Wabub? Harapan saya ya, karena kemarin kita Bupati dan Wakil Bupati itu berpasangan, mendaftar ke KPU juga berpasangan, kita direkom dari partai juga berpasangan, dan kita berjuang bersama-sama agar supaya Pak Bupati juga melibatkan Wakil Bupatinya dalam hal mengambil kebijakan merencanakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Bukan berarti Wakil Bupati ini minta bagian, tapi dilibatkan
walaupun wakil bupati itu tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan, tapi dilibatkan dalam diskusi agar supaya wakil bupati itu tahu tentang perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung. Seandainya ditanya oleh masyarakat, wakil bupati itu juga bisa menjawab yang sesuai dengan keinginannya kepala daerah. Itu. Jadi saya mohon Bapak Bupati untuk memberikan ruang dalam mengabdi di Kabupaten Tulungagung agar supaya kita juga bisa mengakomodir apa-apa yang diusulkan oleh tim Gabah kemarin.